Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahda Mu'alif. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sini saya ingin menjelaskan tentang ayat-ayat harta dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Makna kata itu al-khasyah, yaitu rasa takut dalam keadaan aman. Terus yang kedua, qaulan syadidan, artinya perkataan adil, benar. Makna ayat ini mencakup petunjuk Allah untuk seseorang mukmin yang hadir ketika seorang menjelang wafatnya untuk tidak berbuat culas dengan memberikan wasiat kepada ahli waris, memberikan wasiat lebih dari sepertiga bagian atau menyebutkan hutang yang bukan tanggungannya dalam rangka untuk menghalangi mendapatkan warisan. Seharusnya seorang mukmin itu takut jikalau mereka mati dan meninggalkan setelah kematian mereka anak-anak keturunannya yang lemah, sebagaimana mereka takut hal ini akan terjadi kepada anak-anak selain anak-anak mereka sendiri. Selayaknya mereka bertakwa kepada Allah dan bertakwa pula untuk menjaga hak-hak waris kepada selain anak mereka. Hendaknya orang-orang yang datang dan mendengarkan penyampaian wasiat si mayat berkata dengan perkataan yang benar, tidak nakal dan tidak curang. Ini adalah yang dikandung ayat ini. Penjelasan dari ayat: wajibnya memberikan arahan dan nasihat bagi orang yang menyaksikan penyampaian wasiat hingga tidak terjadi kecurangan. Wajib bagi orang yang mengkhawatirkan anak-anaknya untuk berbuat lurus kepada anak-anak orang lain, dan Allah yang mencukupi kebutuhan mereka. Yang kedua, ada surah Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim, yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Karena kecintaan terhadap harta dan anak keturunan merupakan hal yang paling besar menyebabkan terjadinya pengkhianatan, maka Allah memberi peringatan tentang hal ini dengan berfirman, ketahuilah hai orang-orang beriman, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah cobaan dari Allah agar menjadi jelas siapa yang memiliki iman yang kuat dan memiliki iman yang lemah. Orang yang memiliki iman yang kuat tidak akan disibukkan oleh harta dan anaknya dari ketaatan Allah. Sedangkan orang yang hanya lemah, semua ini akan menyibukkan dari ketaatan Allah, sehingga ia akan menjadikan kehidupannya sebagai hamba dari harta dan akan selalu memenuhi permintaan anak-anaknya, meskipun hal itu bertentangan dengan ajaran agama dan adabnya. Kemudian Allah mendukung orang-orang beriman agar menaatinya setelah dia memperingatkan mereka dari ujian harta dan keturunan
dengan menyatakan bahwa di sisinya terdapat pahala yang besar bagi orang yang lebih mementingkan kematian dan keridhaannya daripada mengumpulkan harta dan kecintaan terhadap anak-anak. Hai orang-orang beriman, maka jadilah kalian orang-orang yang lebih mementingkan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada harta dan anak-anak agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga yaitu surah Al-Imran ayat 14 yang berbunyi Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil masawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Allah Ta'ala menyampaikan bahwasanya Dia telah menghiasi hidup manusia sebagai ujian bagi mereka dengan kecintaan pada kesenangan duniawi seperti wanita, anak laki-laki, harta yang banyak dan berlimpah berupa emas dan perak, kuda yang bertanda lagi bagus, binatang ternak berupa unta, sapi dan kambing, dan pertanian. Itu ialah kesenangan hidup di dunia yang bisa dinikmati dalam jangka waktu tertentu kemudian hilang. Maka tidak sepatutnya seorang mukmin menggantungkan hidupnya pada kesenangan Allah Ta'ala menyampaikan bahwasanya Dia telah menghiasi hidup manusia sebagai ujian bagi mereka dengan kecintaan pada kesenangan duniawi seperti wanita, anak laki-laki, harta yang banyak dan berlimpah berupa emas dan perak, kuda yang bertanda lagi bagus, binatang lemak berupa unta, sapi dan kambing, dan pertanian. Itu ialah kesenangan hidup di dunia yang bisa dinikmati dalam jangka waktu tertentu kemudian hilang. Maka tidak sepatutnya seorang mukmin menggantungkan hidupnya pada kesenangan tersebut. Hanya Allah saja yang memiliki empat kembali yang baik, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Baik, surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebijakan yang terus-menerus ialah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Harta dan anak keturunan merupakan bagian dari perhiasan kehidupan dunia di akhirat kelak. Harta tersebut tidak memberikan manfaat sama sekali kecuali bila ketika di dunia dibelanjakan pada perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan dan ucapan yang diridhoi di sisi Allah, maka itulah yang lebih baik dari seluruh perhiasan dunia dan merupakan perkara terbaik yang diharapkan oleh manusia. Karena perhiasan dunia itu fana, sedangkan pahala amalan dan ucapan yang diridhoi di sisi Allah akan senantiasa kekal. Yang kedua, ayat-ayat tentang moral dan etika. Dalam surah Al-Isra ayat 27 sampai 28 yang berbunyi Innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin
wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Isra ayat 28 yang berbunyi wa imma tu'ridunna anhum mubtigha'a rahmatim minar rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maisura. Yang artinya, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Sungguhnya orang-orang yang menggunakan harta mereka dalam kemaksiatan dan orang-orang yang menghambur-hamburkan secara boros itu ialah saudara-saudara setan. Mereka menanti segala apa yang diperintahkan para setan tersebut berupa sikap boros dan menghambur-hamburkan harta. Padahal setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ia tidak beramal kecuali dengan amalan maksiat dan tidak pula memerintahkan kecuali dengan perintah yang mengundang kemurkaan Tuhan. Setelah itu ada surah At-Taubah ayat 34 yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani layakuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Setelah itu ada surah At-Taubah ayat 35 yang berbunyi yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Yang artinya, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Kemudian Allah menafsirkan dengan firman-Nya, pada hari dipanaskan, yaitu pada harta mereka dalam neraka jahanam. Setiap dinar dan emas dipanaskan sedemikian rupa, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Pada hari kiamat, setiap kali ia dingin, siksa itu dilakukan kembali pada hari yang lamanya seperti 50 tahun di dunia. Maka dikatakan kepada mereka dengan celaan dan hinaan, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Allah tidak menzalimimu, akan tetapi kamulah yang menzalimi dirimu sendiri dan siksa dengan kekayaan ini. Dalam dua ayat ini Allah menyebutkan penyimpangan manusia pada hartanya, yaitu dengan satu dari dua hal. Bisa dengan membelanjakannya dalam kebatilan yang tidak bermanfaat apapun, justru yang didapatkan hanyalah mudarat semata, seperti dengan membelanjakan harta dalam memuaskan nafsu dan kemaksiatan yang tidak mendukung ketaatan kepada Allah dan mengeluarkannya untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Bisa pula dengan tidak menafkahkannya pada hal yang bersifat wajib dan larangan terhadap sesuatu merupakan perintah kepada kebalikannya.
Kemudian yang ketiga, kita lanjut ayat-ayat tentang hukum bisnis. Dalam surah Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi, Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Yang artinya, bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah pada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari rezeki yang halal melalui perdagangan dan lain-lain selama melaksanakan ibadah haji. Apabila kalian bertolak dari Arafah setelah melaksanakan wukuf di sana pada tanggal 9 Zulhijjah menuju Muzdalifah pada malam tanggal 10 Hijriyah, maka berzikirlah kepada Allah dengan cara membaca tasbih, tahlil, dan doa di Masy'aril Haram di Muzdalifah, dan zikirlah kepada Allah karena Dia telah menunjukkan kamu kepada syiar-syiar agamanya dan tata cara menunaikan ibadah haji di Baitullah, karena sebelum itu kalian termasuk orang-orang yang tidak mengetahui syariat. Setelah itu ada surah An-Nisa ayat 24 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, terkecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang padamu. Setelah Allah menjelaskan cara berlaku terhadap diri dengan menikah, kemudian Allah menjelaskan cara berlaku terhadap harta yang dapat digunakan untuk menjalankan pernikahan dan pembelian budak wanita, sehingga Dia melarang hamba-hambanya yang beriman dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu mencari harta dengan cara yang dilarang oleh syariat seperti mencuri, menipu, mengutil, berjudi, dan berinteraksi dengan riba. Namun Allah menghalalkan harta yang didapat dari perdagangan dan pekerjaan dan muamalat yang dibolehkan syariat yang dilakukan dengan suka sama suka. Kemudian Allah melarang hamba-hambanya yang beriman dari saling bunuh atau bunuh diri, sebab Allah mengasihi mereka. Salah satu dari rahmatnya ialah dengan melindungi darah dan harta mereka dan melarang untuk ditumpahkan, serta tidak membebani mereka dengan bunuh diri saat bertaubat sebagaimana cara bertaubat Bani Israel. Setelah itu ada surah Al-Jumu'ah ayat 11 yang berbunyi, Wa idza ra'au tijaratan aw lahwa in faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Yang artinya, dan apabila mereka melihat dagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Allah menegur sebagian kaum muslimin yang jika melihat perniagaan atau permainan dan perhiasan di dunia, maka
mereka akan mendatanginya dan meninggalkanmu. Hai Rasulullah, berdiri di atas mimbar ketika sedang berkhutbah, katakanlah kepada mereka, pada pahala besar yang ada di sisi Allah yang Maha Pemurah lebih baik daripada permainan dengan perhiasan dunia dan perniagaan dengan keuntungan sebesar apapun. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, maka mintalah rezeki dunia dan akhirat darinya. Setelah itu ada surah An-Nur ayat 37 yang berbunyi, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar, yang artinya orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan solat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan mereka diguncang di hari kiamat. Allah memuji hamba-hambanya yang memakmurkan masjid dengan zikir, solat, keuntungan perdagangan tidak melalaikan. Mereka berzikir kepada Allah dengan merendahkan suara atau mengeraskannya, dan tidak melalaikan mereka dari menjaga pelaksanaan solat pada waktunya dan penunaian zakat bagi orang yang berhak menerimanya. Mereka takut dari hari kiamat yang membuat hati bergoncang antara mengharap rahmat dan takut dari siksaan, dan membuat pandangan terbelalak ketika melihat keriangnya sambil menunggu tempat kesudahannya. Hal ini agar Allah memberi pahala terbaik atas amal soleh yang telah mereka kerjakan dan menambah kenikmatan bagi mereka. Allah memberi hambanya yang Dia kehendaki dengan pemberian yang banyaknya tak terkira. Lanjut yang keempat, yaitu ayat tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Setelah Allah memerintahkan para pemimpin dan orang yang memiliki jabatan untuk bersikap adil terhadap rakyatnya, kemudian Allah memerintahkan para rakyat untuk taat kepada para pemimpin mereka. Dia berfirman, taatilah Allah jalan hukum-hukumnya dan taatilah Rasulullah dalam setiap perintahnya, serta taatilah setiap orang yang mengatur urusan kaum muslimin. Jika kalian berselisih dengan pemimpin kaya dalam suatu perkara agama, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sebab ini merupakan asas dari keimanan serta mengandung kesudahan yang lebih baik bagi kalian di dunia dan akhirat. Lanjut setelah itu surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litukulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu
dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Allah melarang kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti menyuap para hakim agar membantu kalian mengambil sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, padahal kalian mengetahui bahwasanya perbuatan itu ialah perbuatan yang haram. Setelah itu lanjut surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma zakkaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fis al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina famanit turra fi masatin ghairu mutajanifil li'ithmi fa innallaha ghafurur rahim. Artinya diharamkan bagimu makan bangkai darah daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah mengharamkan bagi kalian binatang yang mati tanpa disembelih. Allah juga mengharamkan bagi kalian darah yang mengucur, daging babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, binatang yang mati karena dicekik, dipukul, jatuh dari tempat yang tinggi, ditanduk oleh binatang lain, dan binatang yang diterkam oleh binatang buas seperti singa, harimau, serigala, kecuali bila kalian mendapati binatang-binatang tersebut masih hidup kemudian kalian menyembelihnya, maka binatang itu halal bagi kalian. Dia juga mengharamkan bagi kalian binatang yang disembelih untuk berhala, dan dia juga mengharamkan bagi kalian mencari tahu nasib kalian melalui beberapa batang kayu panjang, yaitu bisa dari bebatuan atau anak panah yang tertulis di sana, lakukan dan jangan lakukan. Lantas tulisan mana yang keluar, maka itulah yang dikerjakan. Melakukan perbuatan-perbuatan terlarang tersebut berarti keluar dari ketaatan kepada Allah. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk membuat kalian murtad maupun membuat kalian meninggalkan agama Islam. Tatkala mereka melihat kekuatan Islam, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku saja. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, yaitu agama Islam, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku yang lahir maupun yang batin, dan telah aku pilihkan agama Islam sebagai agama kalian, maka aku tidak akan menerima agama lain selain Islam. Barang siapa yang kelaparan dan terpaksa makan bangkai tanpa ada kecenderungan untuk berbuat dosa, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Lanjut yang terakhir yaitu ayat tentang akad. Dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Jangan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umroh. Sungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Ia kehendaki. Seruan pertama pada surat ini mengajak orang-orang beriman untuk memenuhi setiap akaf dan akad-akad. Ini meliputi setiap akad yang dibuat Allah terhadap hamba-hambanya dan hukum-hukum yang ditetapkan bagi mereka, dan setiap akad yang dibuat antara sesama hamba seperti akad amanah, jual beli, dan akad-akad lain yang diperbolehkan oleh syariat, dan bagian dari rahmat dan kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dia menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat seperti unta, sapi, kambing, domba, dan hewan-hewan serupa bisa digembalakan. Semua itu halal bagi mereka, terkecuali yang mendapat pengecualian dari Allah, sebagaimana diharamkannya perburuan bagi orang yang sedang menjalankan ihram bagi umroh atau keduanya, meskipun perburuan itu dilakukan di luar tanah suci. Penutup ayat ini dijadikan sebagai penegasan atas hukum yang telah disebutkan. Allah adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Tidak ada yang boleh menentang hukumnya dan menolak ketetapannya. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.